Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Faradila dari kelas 1 GTI. Baiklah, saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran yang telah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Yang pertama, Sokrates. Sokrates adalah seorang filosof dengan coraknya sendiri. Ajaran filosofisnya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Sokrates tidak pernah menuliskan filosofinya. Jika ditilik benar-benar, ia malah tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Bagi dia, filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya mencari kebenaran oleh karena ia mencari kebenaran, ia tidak mengajarkan. Ia bukan ahli pengetahuan, melainkan pemikir. Kebenaran itu tetap dan harus dicari. Tujuan filosofi Sokrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini perlainan pendapatannya dengan guru-guru sofis. Ia mengajarkan bahwa semuanya relatif dan subjektif dan harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Plato. Yang kedua, Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, di sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Sokrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utama. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis. Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani kuno, yaitu hidup sebagai manusia serentak, juga berarti hidup dalam polis. Ia menolak bahwa negara hanya berdasarkan nomos atau adat, kebiasaan saja, dan bukan fisis kodrat. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial. Dengan demikian, manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau negara. Dalam menghadapi hal ini, maka di setiap negara harus memiliki penjaga-penjaga yang harus dididik khusus. Ada 3 golongan dalam negara yang baik, yaitu pertama, golongan penjaga yang tidak lain adalah para filosof yang sudah mengetahui yang banyak dan kepemimpinan dipercayakan pada mereka. Kedua, pembantu atau prajurit. Dan ketiga, golongan pekerja atau petani yang menanggung kehidupan ekonomi bagi seluruh polis. Plato tidak begitu mementingkan adanya undang-undang dasar yang bersifat umum. Sebagai menurutnya, keadaan itu terus berubah-ubah. Dalam peraturan itu sulit disamaratakan. Itu semua tergantung masyarakat yang ada di polis tersebut. Ciri-ciri karya Plato. Yang pertama, bersifat sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam Surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Yang ketiga, adanya mite-mite. Plato menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajaran yang abstrak dan adi-duniawi. Berhak menggolongkan tulisan Plato ke dalam karya sastra, bukan ke dalam karya ilmiah yang sistematis, karena dua ciri yang terakhir, yakni dalam tulisannya terkandung mite-mite dalam bentuk dialog. Pandangan Plato tentang ide-ide dan dunia indrawi. Substansi Plato yang terpenting adalah pandangan mengenai idea. Pandangan Plato terhadap ide-idea dipengaruhi oleh pandangan Sokrates tentang definisi. Idea yang dimaksud oleh
Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak dan dapat mati. Dunia idea adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua idea bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu idea yang bagus, yang indah di dunia. Ide semuanya sangat sempurna. Pandangan Plato tentang karya seni dan keindahan. Pandangan Plato karya seni dan keindahan dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilainya karya seni sebagai mimesis. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan atau mimesis dari yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide yang jauh lebih unggul, lebih baik dan lebih indah daripada yang nyata ini. Pandangan Plato tentang keindahan. Pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philelebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Namun, tetap saja keindahan yang ada dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkatan yang lebih rendah. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato. Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpin Lyceum. Ia mencakup 6 karya tulisnya. Ia membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Karyanya menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa bentuk ideal benda, selanjutnya ia menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna, murni atau terbentuk akhir adalah apa yang dinyatakan sebagai theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam, logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal, banyak teori-teorinya yang bertahan
bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dapat dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang berkeliru. Itulah tadi materi yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.